Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih bab Jumat ya. Silakan. Masalah-masalah A. Jikalau ada salah satu orang-orang yang uzur syar'i menghadiri sholat Jumat setelah Zawal dalam kurung tergelincir matahari atau azan Jumat, maka boleh saja bagi mereka untuk tidak jadi menghadirinya dalam kurung boleh pulang, asalkan dengan syarat sebelum melaksanakan takbiratul ihram sholat Jumat, kecuali bagi orang yang sakit, maka baginya tidak boleh tidak jadi untuk menghadirinya dalam kurung tidak boleh pulang, kecuali dia tidak sanggup lagi akan menahan sakitnya. Bagi orang-orang yang uzur syar'i selain daripada orang sakit ya, seperti umpama perempuan, terus apa lagi, orang musafir, orang musafir wajib nggak salat Jumat? Nggak wajib kan ya, kecuali kalau musafirnya itu berangkatnya setelah salat subuh Jumat maksudnya. Umpama ada orang ke Banjarmasin, berangkatnya itu jam 6 pagi hari Jumat, maka orang ini mau nggak mau nanti wajib salat Jumat, cari tempat, cari masjid untuk salat Jumat. Hukumnya wajib bagi dia, tetapi tidak termasuk 40 jamaah. Nah, tapi bagi orang yang musafir alias berangkatnya sebelum subuh Jumat, mungkin dia berangkatnya malam Jumat, atau berangkatnya hari Kamis, atau berangkatnya hari Rabu umpama. Ketika nanti pada saatnya sholat Jumat, ini orang musafir tidak wajib sholat Jumat, tetapi wajib sholat zuhur. Nah, tapi kalau dia maksakan kepingin sholat Jumat, boleh enggak? Boleh. Seperti kita kemarin, kan Jumatnya 2 kali, satu di Mekah, satu di Madinah. Kita musafir, tapi rugi kalau enggak sholat Jumat, ya enggak? Kita musafir, tapi kita rugi kalau enggak sholat Jumat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Sebenarnya kita tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau kita sholat Jumat, hukumnya boleh. Dan kalau setelah sholat Jumat, apakah sholat zuhur lagi? Tidak perlu sholat zuhur. Kasusnya sama, orang musafir itu seperti halnya perempuan. Perempuan wajib nggak sholat Jumat? Nggak wajib. Ada nggak di Balikpapan orang perempuan sholat Jumat? Nggak tahu, ada nggak ya? Di Masjid Al-Hijrah ini ada nggak perempuan sholat Jumat? Hah? Nggak ada. Di Mekah Pak Haji banyak nggak? Madinah banyak. Mekah, Madinah banyak perempuan sholat Jumat. Makanya waktu kita waktu di Mekah kemarin atau Madinah, kita kan saya bilang perempuan silahkan sholat Jumat. Tapi kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat zuhur lagi. Ya, tidak perlu sholat zuhur. Itu yang kemarin kita terakhir ke pasar mana? Pasar Keikah itu, pasar murah. Nah, itu kita desak-desakan waktunya karena kita kepingin sholat Jumat. Perempuan boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Kalau dia sholat Jumatnya sah, yakni tidak perlu sholat zuhur lagi. Tetapi tidak masuk hitungan 40. Nah, bagi umpama orang musafir tadi
atau bagi orang yang bagi perempuan tadi umpama contoh nih ya yang udzur syar'i. Setelah masuk adzan, setelah masuk waktu sholat Jumat, dia hadir. Nah di pertengahan, yakni sebelum imam takbiratul ihram atau umpama khatib lagi berkhutbah, yang musafir ini, aduh khutbahnya nggak semangat, pulang aja dah aku katanya, ya. Atau yang musafir saya melanjutkan musafirnya saja. Dia salat zuhur langsung musafir. Boleh nggak? Boleh. Atau perempuan tiba-tiba dia ingat kompornya belum dimatikan, pulang dia. Umpama nih, apakah boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Mereka ini memang tidak diwajibkan untuk salat Jumat ya dikarenakan udzur syar'i seperti itu. Tapi bagi orang yang sakit itu tidak boleh meninggalkan Jumat. Alias kalau sudah masuk khatib berkhutbah, mau nggak mau dia mesti menyelesaikan sampai salam salat Jumat. Kecuali kalau dia tidak tahan lagi. Sebenarnya kan dia tidak salat Jumat itu tidak wajib, tapi dia merasa aku kalau nggak salat Jumat rasanya seperti sayur kurang garam. Dia paksakan salat Jumat. Ketika khatib berkhutbah, dia mau kepingin pulang, aku mau pulang saja kah? Mau pulang saja katanya. Apakah boleh? Tidak boleh. Dia mesti menyelesaikan salat Jumatnya sampai selesai. Kecuali umpama dia nggak tahan lagi, kepalanya pusing banget atau badannya meriang banget. Daripada dia paksakan nanti pingsan dan sebagainya, lalu dia pulang. Jawabannya boleh atau tidak? Boleh. Nah seperti itu ya. Di Mekah Madinah itu ya adzan pertama itu sebelum masuk waktu, setengah jam sebelum masuk waktu sudah adzan duluan. Kalau kita di sini jam berapa adzannya? Pas kan ya, pas waktu zuhur kita adzan. Jadi adzan pertama, adzan kedua itu semuanya masuk waktu sholat zuhur. Kalau di Mekah Madinah enggak. Umpama masuk zuhurnya itu jam 12 umpama. Jam adzan pertama itu setengah 12. Setengah 12 setelah masuk waktu Jumatnya baru adzan. Baru adzan kedua. Memang ada dua cara itu. Cuman kita di dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling afdal adalah adzan pertama dan adzan kedua itu semuanya masuk di waktu zuhur. Dan ini setelah tergelincir matahari. Nah, sebagian ulama seperti di Mekah Madinah, adzan pertama itu sebelum masuk zuhur, adzan kedua setelah masuk zuhur, alias termasuk Jumat. Jadi jangan heran kenapa kok adzan pertama ini kan belum masuk waktunya. La ilaha illallah. Mudah dipaham ya? Baik, lanjut. Nah. Kalau sama adzan pertama itu terus dia salat qobliyah sah? Qobliyah Jumat boleh aja. Adzan pertama. Ya, boleh aja. Ya. Baik. Lanjut. B. Disunahkan bagi orang yang ada uzur syar'i untuk salat zuhur dengan berjamaah dan dengan menyamarkan jamaahnya apabila uzurnya juga tersamar. Bagi orang yang uzur syar'i dianjurkan berjamaah salat zuhurnya. Ya seperti orang musafir, seperti orang yang sakit, kalau bisa berjamaah zuhurnya. Jangan sudah enggak salat Jumat lalu salat zuhur sendirian lagi. Padahal kan rombongan nih ya, salat zuhur berjamaah. Bagi yang uzur syar'inya apa tadi itu? Nampak. Samar. Tapi kalau yang coba ulangin tadi kalimatnya. Disunahkan bagi orang yang ada uzur syar'i untuk salat zuhur dengan berjamaah dan
dengan menyamarkan jamaahnya apabila uzurnya juga tersamar. Ya kalau uzurnya tersamar, gimana ya uzur tersamar itu? Ya seperti umpama orang ini sakitnya itu antara sakit keras dengan antara sakit ringan, tersamar umpama, nggak nampak banget. Nah, jadi kalau seandainya tidak jelas-jelas banget, maka jamaahnya juga tersamar. Ya ala kulal yang terpenting adalah kalau ada salat zuhur, maka zuhurnya pun juga berjamaah. Perlu pakai adzan? Ya, pakai adzan. Kalau seandainya rame-rame ya. Rame-rame. Itu contoh umpama seperti di Hadramaut ya. Kalau ada ziarah am atau ziarah khas ke Nabi Allah Hud, itu berangkatnya adalah hari Kamis. Hari Kamis. Nah, ketika besok hari Jumat itu tidak ada salat Jumat karena di tempat Nabi Allah Hud, makamnya Nabi Hud, itu ibarat kata kampung itu nggak ada penghuninya. Penghuninya itu rame waktu ziarah saja. Ketika ada ziarah baru rame. Seperti di Mina, kayak kemarin kita lewat Mina itu, yang tenda-tenda. Itu nggak ada orang di situ kecuali petugas-petugasnya saja. Tapi orang yang tinggal di situ nggak ada. Siapa yang mau? Paling-paling jin aja banyak di situ. Nggak ada orangnya di Mina itu. Tenda-tenda saja sama petugas-petugas kebersihan dan sebagainya, atau yang satpam-satpamnya. Tapi yang tinggal di situ, wallahualam kayaknya nggak ada. Ya, nggak ada. Sama dengan Nabi Allah Hud itu. Jadi berangkatnya para jamaah ini dari kota Tarim atau dari mana-mana daerah itu mereka kumpul pada hari Kamis. Ketika hari Jumat nggak ada salat Jumat, diganti dengan salat zuhur. Tapi salat zuhurnya rame, berjamaah, pakai adzan dan seterusnya. Kalau kenapa tidak ada salat Jumat? Ya karena memang nggak ada penduduk asli di situ, jadi kosong. Dan mereka semuanya dikatakan musafir. Kalau orang musafir kan tidak wajib salat Jumat. Nah, jadi seperti itu tuh. Baik, lanjut. C. Tidak sah bagi orang-orang yang tidak ada uzur syar'i untuk melaksanakan sholat zuhur sebelum imam selesai dari salam sholat Jumat. Ada orang tidak ada uzur syar'i, laki-laki sehat walafiat ya, tidak musafir, tapi nggak mau sholat Jumat. Lalu dia bilang, aku mau sholat zuhur lah. Kalau seandainya umpama sang imam belum menyelesaikan salamnya, maka orang yang di rumah ini tidak boleh sholat zuhur. Kalau dia sholat zuhurnya tidak sah. Jadi kalau seandainya dia nggak mau sholat Jumat, memang berdosa ya kan ya, berdosa tapi tetap sholat zuhur. Kalau dia maksakan sholat zuhur, dia sholat zuhurnya setelah setelah imam selesai salam yang kedua. Kalau dia maksakan sholat zuhur sebelum imam salam, sholat zuhurnya tidak sah. Kenapa? Karena orang ini bukan atau tidak ada uzur syar'i. Tapi rata-rata biasanya kalau memang orang itu tidak ada uzur syar'i, tidak salat Jumat, itu bisa dipastikan nggak salat zuhur juga. Yang supir-supir taksi angkot itu nah, hari Jumat ngeng tetap saja bawa angkot kemana-mana, tetap saja Gojek bawa penumpang apa. Orang salat Jumat dia enggak. Kalau Jumat saja enggak salat Jumat, itu biasanya 90% enggak salat zuhur itu. Enggak salat zuhur. Kalau seandainya salat zuhur juga, ya dia maksakan salat zuhur, ya salat zuhurnya setelah selesai salam imam yang kedua. Kalau dia mengerjakan zuhurnya, aku mau salat zuhur aja lah, enggak salat Jumat karena saya mau cepat, maka salat zuhur yang dia kerjakan sebelum imam salam
salat zuhurnya tidak sah. Ini kalau tidak ada udzur syar'i. Lanjut. D. Disunahkan bagi orang yang ada udzur syar'i untuk menunda salat zuhurnya sampai imam bangkit dari ruku rakaat yang kedua. Bagi orang yang ada udzur syar'i seperti perempuan umpama. Perempuan tidak salat Jumat kan ya, dia salat zuhur. Apakah boleh perempuan ini salat zuhur duluan? Alias sebelum imam salam yang kedua, sebelum orang pada pulang dari masjid, dia salat zuhur duluan, boleh tidak? Jawabannya boleh. Perempuan ini boleh, perempuan. Karena kenapa ya? Karena dia udzur syar'i. Memang tidak ada kewajiban bagi dia salat Jumat. Orang lagi berkhutbah di masjid umpama, kata perempuan, saya ini nanti ada tugas jadi panitia maulid di masjid. Jadi saya ini harus datang duluan katanya. Akhirnya dia salat zuhur duluan. Padahal khatib lagi berkhutbah di masjid. Dia salat zuhur duluan. Jawabannya adalah salat zuhurnya sah. Tapi yang afdalnya, disunahkannya adalah perempuan ini salat zuhurnya setelah apa ya? Setelah imam bangkit dari ruku' rakaat kedua. Jadi ketika imam sudah bangkit rakaat kedua, itu sudah boleh dia salat sunnah. Sudah boleh bagian salat zuhur. Sunnahnya seperti itu. Makanya biasanya sebagian perempuan itu terkadang, sudahkah orang pulang Jumat? Setelah pulang Jumat baru dia salat zuhur. Ya sunnahnya seperti itu. Tujuannya adalah supaya bisa mendengar khutbah. Dia mendengar khatib berkhutbah di masjid gitu, kalau dia mendengar. Tapi kalau seandainya ada yang duluan, nggak apa-apa. Termasuk orang yang sakit ya, orang musafir, boleh saja dia salat zuhur duluan. Tapi sunnahnya adalah mereka melaksanakan salat zuhur itu setelah imam bangkit dari ruku rakaat kedua, atau sekalian setelah imam salam baru dia salat zuhur. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik. Lanjut. Syarat-syarat sah salat Jumat ada 6. Baik. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Pertanyaan? Cukup jelas ya? Baik, sekarang kita akan masuk syarat-syarat sahnya salat Jumat, gitu ya. Ada 6. Jadi kalau kita salat Jumat, supaya Jumat kita ini sah, maka kita wajib memenuhi 6 syarat ini. Kalau 6 syarat ini ada yang kurang, walaupun cuma 1, maka Jumat kita semuanya tidak sah. Kalau tidak sah berarti bisa antara 2 mengerjakannya. 1, mengulangi Jumatnya, mengulangi khutbah Jumat sampai salat Jumatnya, ya. Atau yang kedua, umpama memang tidak sah sama sekali, tidak ada jalan yang lain, ya paksa mengganti dengan salat zuhur. Baik, kita lihat. Yang pertama, syarat yang pertama dilaksanakan di dalam kampung halaman. Nah, di dalam kampung halaman, orang salat Jumat itu, yakni pelaksanaan salat Jumat itu dilaksanakan di kampung halaman. Bukan umpama satu penduduk kampung itu kemudian dia pindah ya, musafir semuanya, lalu satu kampung ini melaksanakan salat Jumat di tempat lain. Itu contohnya seperti yang kita katakan tadi, seperti orang-orang Tarim ya di Hadramaut dan sekitarnya, mereka kumpul di tempat makamnya Nabi Hud. Ya, berapa ratus hektar itu nggak ada orangnya di kampung Nabi Hud itu. Cuman bangunan ada, rumah-rumah, kemudian villa-villa banyak, tapi nggak ada penghuninya. Nggak ada penghuninya. Yang memiliki ada, tapi penghuninya nggak ada. Nah, adanya itu ya pada saat waktu ziarah itu aja. Setahun cuma 2 kali. Itu aja yang ramai. Jadi mereka itu orang Tarim ya, ibarat kata kalau di Tarim itu bisa dikatakan 90% semuanya laki-lakinya berangkat ke kota ke tempat Nabi Hud itu. Jadi kota Tarim itu kosong. Yang tertinggal itu cuma perempuan atau orang-orang yang petugas-petugas
untuk kemaslahatan umum seperti dokter ya dan lain sebagainya. Yang lainnya pindah ke kota ke mana tempat Nabi Hud situ. Pada hari Jumat nggak ada sholat Jumat. Kenapa? Lah, karena semuanya musafir dan orang-orang di situ yang hadir di tempat Nabi Hud itu bukan penduduk asli di sana. Mudah nggak dipaham? Ini umpama satu kelurahan sini, satu RT lah umpama. Berapa RT di masjid ini? 6 RT. 6 RT umpama semuanya ngungsi ke satu tempat begitu, lalu membuat salat Jumat di tempat itu pengungsian. Tidak ada wajib salat Jumat. Kenapa? Karena tempat pengungsian itu bukan kampung halaman, itu ya tempat pengungsi. Paham nggak maksudnya? Ya, baik. Jadi salat Jumat itu dilaksanakan di dalam kampung, bukan di luar kampung. Semuanya mengerjakan dalam kampung. Baik, lanjut. Yaitu di tempat yang tidak boleh bagi orang yang musafir untuk melaksanakan sholat qashar di tempat itu. Nah, kita nih, kampung kita nih. Kapan kita boleh mengqashar salat, menjamak salat? Kalau sudah keluar kampung halaman. Kampung halaman kemarin kita katakan berapa ya luasnya? Hah? 8 itu jaraknya. Jaraknya 82. Nah, kilo 1, 2, 3 dihitung dari mana kemarin? Ya keluar kampung, maksudnya untuk kita di Balikpapan kira-kira, nah kecamatan itu, kecamatan. Makanya kan kecamatan itu ada namanya apa ya? Satu kecamatan itu ada namanya masjid besar, ya. Dalam satu kecamatan itu ada namanya masjid besar. Masjid besarnya di Balikpapan apa ini? Balikpapan Tengah, ya kan? Kecamatan Balikpapan Tengah. Masjid besarnya di mana? Al-Hijrah. Al-Hijrah ini dia yang saya tahu nih ya, dia ada tingkatan tuh, ada masjid biasa, kemudian masjid apa? Masjid jami', kemudian masjid besar, kemudian masjid apa lagi? Masjid Agung, kemudian Islamic Center. Kita ini masjid jami' aja. Artinya masjid yang dilakukan untuk salat Jumat. Masjid besarnya mana? Kalau saya nggak salah, masjid besar itu Masjid Jami' Mustaqim. Masjid Jami' Al-Mustaqim. Ini masjid jami' biasa. Kalau nggak salah itu masjid besarnya. Kalau Balikpapan Tengah, kalimat Balikpapan Tengah masjid besarnya itu di Masjid Al-Ihsan kalau nggak salah, Gunung Sari. Itu Balikpapan Selatan atau Balikpapan Selatan ya, Anda tahu. Kalau di Balikpapan Tengah itu masjid besarnya Al-Wusta apa tuh kalau nggak salah. Hah? Sini ya? Oh, enggak tahu lah. Itu kalau Al-Wusta itu Balikpapan apa namanya? Tengah. Nah, enggak tahu, saya enggak paham banget. Pokoknya tingkatannya ada tuh, ada masjid biasa, masjid jami', masjid besar, masjid agung. Kalau masjid agung, masjid kota namanya. Itu dia Taqwa. Masjid kota Balikpapan, masjid agung. Karena kan di dekat kantor pemerintahan disebut masjid agung. Baru Islamic Center. Ya, masjid besar, masjid agung. Nah, jadi setingkat kecamatan tadi. Kalau kelurahan terlalu kecil ya, kecamatan. Tapi kalau di Amburawang, satu kelurahan itu sama dengan satu kecamatan di Balikpapan. Ya, jadi seperti itu. Hah? Nah, itu dia masalahnya. Ini kan kita bicara mazhab Syafi'i kan ya. Bicara mazhab Syafi'i seperti itu, hukumnya ya ini tidak bisa melaksanakan salat Jumat kalau bukan pelaksanaan itu di kampung. Tapi kalau pendapat yang lain sah-sah saja. Saya pernah waktu pertama kali datang di Balikpapan, waktu pulang dari Hadramaut, mungkin ada sebulan atau 2 bulan, ditelepon untuk ngisi di daerah mana namanya, perusahaan Pliwot yang di tengah laut apa namanya, dekat Icita, apa?
Nah itu GMR apa itu? Nah pokoknya itu. Saya datang ke sana naik speed. Oh ada mungkin 1 jam atau 1 jam, setengah jam atau 1 jam perjalanan. Nah begitu dari pagi saya sudah jam 9 saya sudah dijemput, jam 10 jalan gitu. Naik speed. Sampai di situ saya bilang, kemana manusianya ini? Ini apa nih Pak? Perusahaan. Orang kampung enggak ada orang kampung di sebelah. Jadi kayak dikurung gitu ya, berapa hektar itu. Saya masuk masjidnya. Masjidnya itu panjangnya mungkin 2 kali lipat ini. Panjang sekali, mungkin 2 atau 3 kali lipat masjid ini. Dia agak pendek, agak ramping, tapi panjang. Tidak ada satu orang pun dalam masjid itu. Silakan Pak, masuk duluan, duduk saya situ. Ngantuk-ngantuk saya sudah. Habis itu selesai, pas mau dekat waktu Jumat, sekalinya manusia penuh sampai keluar-luar, mungkin ada ribuan orang itu. Saya bilang, ini manusia dari mana? Karyawan Pak. Karyawan maksudnya gimana? Tinggal sini apa enggak? Enggak Pak, ini orang Balikpapan rata-rata semua ini. Jadi di sini siapa? Enggak ada orangnya. Enggak ada penduduk asli, enggak ada. Cuman sip-sipan terus perusahaan itu. Ada siang, ada sip malam, ada sip siang gitu. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak bisa. Tapi kalau mazhab yang lain boleh. Hanafi, Maliki boleh. Jadi waktu itu saya sholat Jumat. Saya mimpin salat Jumat, tapi setelah selesai salat Jumat, saya salat zuhur lagi. Saya tidak nyuruh orang salat zuhur. Yang salat Jumat insya Allah sah saja. Tapi karena saya berpegang dengan mazhab Syafi'i, maka setelah salat Jumat, saya salat zuhur lagi. Di pesantren saya itu, termasuk itu. Saya tidak izinkan anak-anak keluar salat Jumat ke kampung, keluar pesantren. Karena terlalu banyak resiko. Di luar apa jalan. Kata saya sudah bikin salat Jumat di pesantren saja. Yang salat Jumat anak-anak yang masih umur 13 tahun, ada yang 7 tahun. Salat kata saya, Abu ya suruh salat, kamu salat Jumat di sini. Tapi setelah salat Jumat, salat zuhur lagi. Lah kenapa? Enggak apa-apa salat Jumat di sini. Ngambil pendapat Imam Hanafi. Tapi nanti kita gabungkan antara Syafi'i dengan Hanafi, selesai salat Jumat, salat zuhur lagi. Kenapa enggak salat di luar? Abu ya enggak berani. Kamu salat zuhur di luar, banyak anunya, resikonya. Kalau ada apa-apa di luar banyak bahayanya. Sini aja sudah. Sampai nanti santrinya sudah besar-besar, banyak, sudah ada yang tinggal di pesantren yang berkhidmat, tidak kemana-mana lagi. Alias kita bikin kampung baru kita salat Jumat sah begitu. Mudah dipaham kira-kira. Nah dalam masalah ini, karena kita mazhab Syafi'i, ketika kita punya kasus seperti itu, umpama ada bapak-bapak kerja di RIK umpama atau di mana, ya di RIK kan bikin salat Jumat. Bahkan di kapal itu ada salat Jumat. Salat Jumat di kapal ini, kapal mau ke Surabaya ada salat Jumat. Silakan kalau mau salat Jumat. Tapi setelah itu kita pribadi nih ya masing-masing yang kita paham masalah ini kita salat zuhur lagi. Orang yang tidak mau salat zuhur enggak apa-apa, jangan kita salah-salahkan. Kita kan yang paham nih. Udah dipaham kira-kira. Karena kalau di kapal itu umpama itu kan orang musafir semua. Atau umpama di RIK itu bukan ada orang kamu, masa salat Jumat di tengah laut? Orang lagi ngebor minyak begitu. Tapi ada salat Jumat, khatibnya datang nanti pakai helikopter, salat Jumat di situ. Nanti setelah itu kembali lagi khatibnya ke Balikpapan, kemana itu. Nah jadi waktu yang di Peliot itu setelah pulang, ya saya kasih makan dulu, habis itu pulang langsung saya ceramah di Ring Road, ibu-ibu. Mungkin 2 minggu berikutnya, kurang lebih lah beberapa minggu berikutnya saya ditelepon lagi, Pak bolehkah jadi khotib lagi? Kata saya ampun, kata saya nggak mau lagi. Kenapa Pak? Karena saya padat acara saya, kata saya. Habis Jumat itu saya ada ceramah lagi. Nanti maghrib ada ceramah, isya ada ceramah. Setelah saya nggak sempat waktunya, badan saya kecapean waktu itu. Nggak mau lagi saya. Pernah juga saya ceramah di Murabadak Jumat, di Muara Badak. Sekali aja itu saya ceramah, habis itu saya khotib, habis itu nggak mau lagi. Kenapa? Jadwal saya banyak saya hilangkan, kata saya. Masa cuma jadwal khotib saja,
Kemudian di sini jadwal saya pagi jam 8 hilang, kemudian Jumat hilang, ba'da zuhur hilang, maghrib hilang kata saya. Orang cariin saya gara-gara cuman jadi khotib di sana. Cari saja kata saya yang lain. Ya ala kulli hal seperti itu. Cukup dulu ya, nanti kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Ada keberangkatan umrah bulan November. Saya akan bikin lagi insyaallah November Desember. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah 12 hari dengan harga 32 juta, 9 hari dengan harga 29 juta. Siapa ada yang kepingin silakan mendaftar keberangkatan November dan Desember. Kemudian ada juga haji furada. Siapa tahu ada yang kepingin melaksanakan haji furada tahun 2024 langsung berangkat haji. Itu harganya adalah 185 juta keberangkatan dari Balikpapan. Ya, 185 juta langsung berangkat tahun depan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.